Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini penjelasan materi mengenai materi integral ganda ya, yang materinya saya berikan sebelum UTS. Sekarang penjelasannya baru saya berikan ya. Oke. Integral ganda, harusnya kalian sudah mempelajari mengenai teknik-teknik pengintegralan di kalkulus 1 ya, kalkulus 1 dan kalkulus 2. Ada integral tunggal, dan yang di sini kita akan membicarakan tentang integral ganda. Nah, di integral tunggal itu kita tahu bahwa suatu fungsi fx y sama dengan fx yang digambarkan oleh kurva berwarna merah ini bisa kita hitung luasnya gitu ya. Jadi kenapa kita harus menghitung integral? Karena berkaitan dengan luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva dan dibatasi antara kurva tersebut dengan sumbu X. Jadi kalau kita mau menghitung luas di bawah kurva ini dari batas A sampai B, kita bisa menggunakan integral tunggal, integral 1 ya. Nah, jadi cara paling sederhana untuk menghitung luasnya yang bisa dilakukan oleh anak tingkat sekolah menengah ataupun ya sekolah menengah ya, itu biasanya kita partisi menjadi daerah luasnya, daerah di bawah kurvanya kita partisi menjadi persegi panjang dengan yang paling mendekati gitu ya. Jadi katakan yang daerah di sini saya bagi dari A sampai X1, itu saya pergunakan, saya bagi menjadi, kalau di sini itu saya bagi jadi 5 persegi panjang ya, 5 persegi panjang, A sampai X1, X1 sampai X2, X2 sampai X3, dan X3 sampai B. Di sini ya ini hanya memudahkan saja sih. Jadi sebetulnya biar lebih gampang lagi, itu lebar dari persegi panjangnya itu dibuat sama. Tapi kalau tidak dibuat sama juga boleh saja ya. Yang penting memudahkan untuk menghitungnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita ini juga nggak sembarangan ya, ambil panjang atau tinggi dari persegi panjangnya juga nggak sembarangan. Jadi kita cari tingginya yang persis sama dengan nilai fungsinya. Jadi untuk yang persegi panjang yang paling kiri itu kita ambil panjangnya itu sebesar FC1. Jadi persegi panjang ini itu garis yang atasnya ini ya, ini itu persis bersinggungan dengan fungsi fxy, sehingga nilai di sini adalah fc1. Kemudian yang di sini fc2, kemudian di sini fc3, fc ini harusnya c4 ya, fc4, dan di sini fcn. Kita kalikan, kita tahu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Artinya kalau saya tahu tingginya adalah fc1 dengan lebarnya adalah X1 min A, artinya luasnya adalah X1 min A dikali FC1. Untuk persegi panjang kedua, berarti luasnya adalah X2 min X1 dikali FC2. Persegi panjang ketiga, luasnya X3 min X2 dikali FC3. Ini kan lebih yang sebelah sini ya, nggak masalah karena sebetulnya ada luas juga yang tidak kita hitung ya. Jadi di bawah kurva ini kalau kita menggunakan partisinya menggunakan 5 persegi panjang, ada yang kelebihan, ini kelebihan ya, ini lebih dari luasnya, tapi ini kita bisa tutupkan ke daerah-daerah yang tidak terhitung di sini. Tentunya pasti masih ada errornya. Itulah kenapa partisinya akan lebih bagus jika banyak persegi panjangnya itu mendekati tak hingga, atau jarak antar titik yang partisinya di sini mendekati 0. Nah, itu akan jadi nilainya akan sangat mendekati nilai asli luas di bawah kurva ya. Oke, itu untuk integral tunggal. Oke, kalau integral ganda bagaimana? Oke, jadi kalau integral ganda itu berkaitan, kalau integral tunggal kan berkaitan dengan fungsi y sama dengan fx. Kalau integral ganda kaitannya adalah namanya juga ganda ya, double gitu ya. Berarti ada 2 variabel, variabelnya adalah x dan y. Nah, integral ganda ini berkaitan dengan fungsi 2 variabel. Kita tahu bahwa fungsi 2 variabel itu sebetulnya memetakan suatu nilai x, y ke fx, y, atau kita sebut biasanya sebagai koordinat z gitu ya. Nah, jadi saya punya, katakan saya punya x-nya di antara A dan B, y-nya di antara C dan D. Kita bisa mendefinisikan integral lipat pada R, di mana integral lipat itu adalah limit dari norm P menuju 0
untuk jumlahan fx bar y bar dikali delta AK. Delta AK-nya ini apa? Delta AK ini adalah luas daerahnya ya. Jadi untuk fx y lebih dari sama dengan 0, itu kita bisa interpretasikan integral lipat 2 itu sebagai volume benda pada persegi panjang R dengan tutup permukaan Z. Kebayang ya? Jadi dari gambar di sini saya punya alasnya itu berupa alas DA. Kita sebut saja alasnya alas DA gitu ya. Jadi alasnya alas A lah. Alasnya alas A yang punya luas sebesar DA. Nah, luas sebesar DA ini kita mau hitung volume benda yang ada di atasnya, di mana tutup dari benda tersebut itu berupa fungsi permukaan f x, y. Kalau semisal fungsi permukaannya adalah konstan, nah kita jadi menemukan bendanya berupa benda balok ya, balok atau kubus, lebih tepatnya balok sih ya. Kalau bentuk kurva permukaannya ini lebih tidak seberaturan balok atau bukan merupakan konstanta, nah jadi luas daerahnya kita hitung dengan mengintegral lipat 2 kan terhadap alasnya dikalikan terhadap luas terhadap alasnya x dan y nya, batas x dan y nya dengan tutupnya adalah fx, y ya. Oke, teoremanya bahwa jika f terbatas pada persegi panjang R, jadi R sekarang adalah persegi panjang di mana luas x, panjang x-nya sebesar panjang persegi panjangnya adalah A B dikurang A dikali D dikurang C. Kalau R kita adalah yang ini ya. Oke. Jika f kontinu kecuali pada hingga titik, maka f dapat diintegralkan pada R. Jika f kontinu pada R, maka f dapat diintegralkan. Maksudnya apa? Jadi artinya kalau f-nya kontinu dia bisa diintegralkan, dan f-nya terbatas juga dapat diintegralkan gitu ya. Jadi syaratnya agar dia dapat diintegralkan adalah dia harus kontinu di domain R dan terbatas ya. Kalau tidak terbatas kita jadi nggak tahu ya bentuk bendanya jadi seperti apa. Kalau tidak terbatas kan kita tidak bisa hitung volume dari bendanya. Jadi kalau kaitan integral tunggal adalah dengan luas di bawah kurva fx, kalau integral lipat 2 berkaitan dengan volume benda di bawah fungsi permukaan fx, y pada domain R. Oke. Teorema berikutnya berkaitan dengan sifat dari integral ganda. Jadi namanya juga integral ganda. Pasti sifat-sifat dari integral tunggal itu tetap bisa diaplikasikan ke integral ganda ya. Jadi dia punya sifat linear, dimana kalau saya punya K dikali fxy, maka K-nya bisa dikeluarkan dari integralnya karena dia tidak mengandung unsur X atau Y. Kemudian yang kedua, dia punya sifat ya linear, ini sebenarnya bisa dijadikan satu ya, bisa dijadikan sifatnya jadi integral lipat 2 terhadap R K fx, K dikali fx, y ditambah gx, y. Jadi K-nya ditaruh di sebelah sini sehingga sama dengan K dikali integral fxy ditambah K dikali integral lipat 2 gxy. Jadi sifat linearnya terpenuhi tetap, lalu ada sifat penjumlahan terhadap daerah integral. Kalau saya punya fungsinya sama, fxy sama, dengan daerah integralnya itu berbeda, R1 dan R2, sama saja dengan saya mengintegral lipat 2 kan terhadap daerah gabungan R1 dan R2 ya. Kemudian ada sifat perbandingan, di mana kalau saya punya fungsi permukaan fxy yang selalu kurang dari gxy, maka integral lipat 2 terhadap daerah R, jadi daerahnya sama, dapat kita pastikan bahwa integral volume yang dibentuk oleh fxy di bawah volume yang dibentuk oleh permukaan di bawah permukaan fxy terhadap daerah R juga lebih kecil daripada volume yang dibentuk di bawah permukaan gxy terhadap daerah R. Ya, jelas ya kalau permukaan satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah, maka volume benda yang lebih rendah pasti lebih kecil daripada volume benda yang lebih tinggi. Oke, ini latihan soal yang bisa kalian coba sebagai tugas juga ya. Saya jadikan tugas untuk pertemuan hari ini agar kalian juga pikirannya jalan ya, walaupun kuliah secara online, jadi tetap mengerjakan latihan agar
tetap berjalan lah pikirannya. Oke, yang nomor 1 ini kalian bisa coba R-nya berupa persegi panjang, X-nya antara 1 sampai 4, Y-nya antara 0 sampai 2. Jadi dia adalah persegi panjang dengan panjang X-nya 3 satuan dan Y-nya adalah 2 satuan. Silakan dihitung integral lipat 2 dari fxy dA, di mana saya punya fxy-nya itu punya 2 definisi fungsi. Jadi dia bernilai 2 untuk X antara 1 sampai 4 dan Y antara 0 sampai 1, dan bernilai negatif 3 antara 1 sampai 4 dan 1 sampai 2. Ya. Kemudian yang nomor 2, partisikan daerah R ke dalam 6 buah persegi panjang yang berukuran 2 kali 2. Jadi saya punya daerah R, X-nya sepanjang 6 dan Y-nya sepanjang 4. Silakan dipartisi menjadi 6 buah persegi panjang. Ini bukan persegi panjang ya, 6 buah persegi ya, 6 buah persegi yang ukurannya 2 kali 2. Lalu silakan dihitung nilai integral lipat 2 untuk fxy di domain R tersebut. Jadi di domain R ini, dan juga hitung jumlah Riemannnya ya. Oke, kemudian yang nomor 3 itu coba hitung integral lipat 2 untuk fxy-nya adalah 6 min y dengan R-nya masih berupa, ini R-nya berupa persegi ya, persegi dengan sisi satu satuan. Dengan cara mencoba gambarkan benda pejal yang dinyatakan oleh integral tersebut, lalu menghitung integral tersebut melalui volume benda. Nah, ini kita tahu 6 min y berarti dia berupa bidang datar tapi dia punya kemiringan gitu ya, kemiringan negatif 1. Nah, ini silahkan dicoba gambarkan. Yang nomor 4, hitung integral lipat 2 untuk R yang diberikan dengan fungsinya adalah fungsi apa ini? Fungsi kurung siku apa? Sudah pernah belajar ya, harusnya di kalkulus 1. Jadi fungsi kurung siku ini adalah fungsi tangga, jadi fungsi floor, fungsi pembulatan ke bawah. Artinya untuk nilai antara 0 sampai kurang dari 1 dia bernilai 0. Untuk nilai lebih dari sama dengan 1, kurang dari 2 dia bernilai 1. Untuk lebih dari 2 dan kurang dari 3, lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 3 dia bernilai 2, dan seterusnya. Jadi kalau di fungsi satu variabel dia berupa fungsi tangga ya. Kalau saya pernah dengar fungsi tangga, silakan dicoba. Jadi ini definisinya mengikuti fungsi tangga tersebut. Oke. Integral ganda juga kita sering sebut sebagai integral berulang ya, karena memang integralnya dilakukan beberapa kali. Kalau saya punya fungsi fxy yang lebih dari sama dengan 0 atau fungsi non negatif, artinya fungsinya itu di atas sumbu z atau di atas bidang xy pada persegi panjang R, maka volume dari integral lipat volume dari fxy, volume dari benda dengan tutupnya adalah fxy terhadap daerah R itu menyatakan volume benda alasnya R dengan tutupnya fxy atau z. Nah, volume ini kita dapat hitung melalui teknik slicing atau pemotongan. Maksudnya bagaimana? Oke, saya misalkan punya fungsi permukaan seperti ini, fxy sama dengan z. Lalu daerah ketika diproyeksikan ke bidang xy, saya dapatkan daerah R-nya itu berupa persegi panjang yang saya sebut sebagai, luasnya saya sebut dA gitu ya. Kita tahu bahwa cara menghitung volume benda ini adalah dengan menggunakan integral lipat 2 atau integral berulang terhadap fungsi fxy, integral berulang terhadap fungsi fxy di daerah R ya. Kalau di integral lipat 1 kita lakukan partisi menggunakan persegi panjang, kalau di integral lipat 2 kita lakukan dengan menggunakan teknik slicing atau pemotongan. Jadi anggaplah ini adalah sebuah benda yang bisa saya potong gitu ya. Saya potong, saya jadikan lempeng kecil-kecil di mana tingginya adalah fxy, sedangkan ketebalan dari benda tersebut adalah delta x gitu ya. Jadi artinya untuk satu potongan ini, jadi satu irisan dari benda tadi itu sebetulnya bisa saya dekati dengan menggunakan volume dari balok ya. Balok dengan ketebalannya adalah delta x, tingginya fxy, dan luas daerah di sini. Jadi saya dapat luas daerah yang di sini ya. Nah,
ini adalah ya, ini lebar, ini tinggi, dan ini panjangnya. Oke, jadi saya mencoba melakukan pemotongan terhadap sumbu X. Sumbu X saya potong terhadap sumbu X, jadi saya potongnya begini ya, jadi gambar yang sebelah kanan, sehingga saya peroleh bahwa volumenya itu adalah integral C sampai D untuk AX dx. Jadi AX-nya ini saya dapat dari mana? Dari AX dikali DX. AX dikali DX untuk sepanjang C sampai D. Dan ketika kita melihat bahwa AY-nya adalah AB fx dy dengan Y konstan pada integrasi tersebut, sehingga saya bisa peroleh integral, saya bisa menggantikan nilai AY-nya dengan yang integral AB fxy dy. Nah, ini sebenarnya konsep integral berulang juga bisa diterapkan di sini ya. Oke, ini contoh soal, silakan dicoba hitung. Jadi ini pemanasan saja, jadi integralnya tidak terlalu sulit ya, bukan fungsi-fungsi yang transenden ataupun fungsi-fungsi yang rumit lah, saya belum sampai polinom yang tingkat tinggi. Jadi silakan dicoba yang satu. Ini bisa, kalau urutannya dibalik berarti bagaimana gitu ya. Kalau urutannya dibalik artinya mengganti urutan yang di belakang. Nah, hati-hati untuk integral ganda. Kalau integral 1 itu kan variabelnya hanya 1, jadi tidak ada kemungkinan tertukar gitu ya variabelnya. Sedangkan untuk integral ganda, hati-hati dengan urutan dari variabelnya. Ketika menuliskan dx dy, artinya yang dilakukan adalah integral terhadap dx dulu, di mana 1 sampai 2 adalah batas x, sedangkan 0 sampai 3 adalah batas y. Untuk yang nomor 2 ini kalian integralkan terhadap y dulu, jadi x-nya dianggap sebagai konstanta dengan y-nya batasnya 0 sampai 3. Lalu setelah dapat nilai, artinya ketika ini sudah diintegralkan dia jadi fungsi terhadap x ya. Fungsi terhadap x, y-nya sudah tidak ada, silakan integralkan terhadap x di mana batas x-nya 1 sampai 2. Nah, itu jadi hati-hati. Jadi jangan sampai kebalik ketika menuliskan batasnya 0,312 tapi di sini dy dx itu nilainya berbeda dengan nilai yang di sini gitu ya. Berbeda juga dengan nilai yang di sini. Jadi hati-hati bahwa batas dari integralnya harus jelas. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah ya menghitung nilai integralnya. Dengan menganggap dulu bahwa x-nya yang di bagian dalam di sini ya, berarti kalian anggap y-nya adalah konstanta, sehingga setelah diintegralkan dengan batas tentu, maka dia jadi fungsi terhadap y. Setelah dapat fungsi terhadap y, integralkan terhadap y dengan batas 0 sampai 8, sehingga saya dapat suatu nilai, sudah tidak bergantung terhadap y. Nomor 4, silakan hitung volume benda, alasnya persegi panjang, grafik fungsi fx-nya x kuadrat plus y kuadrat. Yang nomor 5, nah ini silakan dicoba ya. Jadi ini yang nomor 5 masih menghitung. Jadi kalau saya punya begini, artinya integralkan dulu terhadap x, integralkan dulu terhadap yang ini terhadap y, yang ini integralkan terhadap x ya. Seringkali ketika saya mengintegralkan terhadap x di sini, maka batasnya jadi fungsi terhadap y, sehingga nanti hasil integralnya adalah fungsi terhadap y. Ketika diintegralkan terhadap y yang kedua, maka dia nilainya adalah suatu nilai. Begitu juga yang nomor B, itu kalian integralkan terhadap y, batasnya kan ada x ya, jadi nanti hasil integralnya adalah fungsi x. Kalau diintegralkan lagi terhadap dx, maka dia jadi integral tentu terhadap x, dia adalah suatu nilai ya. Ini kok nggak persegi Bu, bentuknya berarti kok ini nggak konstan gitu ya, ini kok batasnya dalam fungsi. Ya, kalau batasnya dalam fungsi artinya daerah integralnya itu tidak berbentuk persegi panjang, tapi mengikuti dari bentuk fungsinya yang di sini. Yang nomor 5 ini silahkan dicoba hitung dulu saja. Oke, jadi sebetulnya nomor 5 tadi itu mengarahkan kalian ke integral atas daerah sembarang. Jadi bagaimana kalau daerah R-nya itu bukan daerah yang beraturan, bukan suatu persegi panjang yang cantik gitu ya, tapi dia merupakan daerah yang tertutup aja gitu, yang tertutup ada fungsinya tapi fungsinya tidak
bukan persegi panjang gitu. Nah, misalkan saya punya daerah R di mana dia terbatas dan dapat dibatasi oleh persegi panjang S gitu ya. Jadi R ini adalah subset subhimpunan dari S, dan saya punya fungsi fxy penutupnya G. Saya definisikan suatu fungsi G lah. Definisinya bagaimana? Suatu fungsi G itu dia sama dengan fxy untuk daerah yang R, sedangkan selain daerah R, artinya di luar daerah R yang masih bagian dari S, itu nilainya 0 ya. Nah, karena yang lainnya kan 0 ya. Oke. Jadi kita bisa sebut bagaimana? Berarti integral lipat 2 terhadap daerah yang S untuk Gxy itu sama dengan integral dari R untuk fxy, karena yang di R fxy-nya nilainya ada fxy, sedangkan yang tidak sama dengan R itu nilainya 0 ya. Jadi sama saja dengan integral R terhadap fxy. Daerah R tadi yang berupa fungsi sembarang, fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi gitu ya, seringnya seperti itu kita bisa bagi menjadi beberapa jenis partisi. Yang pertama adalah partisi terhadap X. Jadi yang sekarang yang kita hiraukan adalah bentuk di bidang XY-nya, bentuk daerah proyeksinya. Jadi bentuk R-nya di sini itu kalau di bidang XY itu seperti apa? Nah, yang pertama, misalkan partisi X saya punyanya daerah R itu dibatasi oleh fungsi G1X dan fungsi G2X, di mana X-nya berbatas dari A sampai B. Nah, dengan begini volumenya jadi bagaimana? Jadi volume atau daerah volume dari R di bawah fungsi permukaan fxy-nya itu kita lihat partisinya karena X-nya yang jelas ya. Jadi biasanya gampang lihatnya begini. X-nya kan terbatas dari A sampai B. Oke, sudah tidak bisa diubah ya. X-nya dari A sampai B, maka dx-nya itu sudah terbatas dari A sampai B. Lalu untuk batas y-nya bagaimana? Batas y-nya itu mengikuti dari fungsinya. Jadi batas y-nya yang bawah, batas y yang paling bawah adalah G1X, batas yang atas adalah G2X. Nah, jadi di sini dapat ini harusnya G1 G2 ya. Ini G1X dan ini G2X. Begitu juga untuk partisi Y. Nah, partisi Y itu maksudnya gimana? Partisi Y itu yang kita tahu batas pastinya itu adalah di Y-nya. Y-nya itu berbatas dari C sampai D. Sedangkan X-nya itu kalau dibilang garis pas itu juga enggak gitu ya. Jadi dia malah batas paling kirinya itu fungsi terhadap Y atau kita sebut H1Y, dan batas paling kanan adalah H2Y. Sehingga volumenya itu karena batas yang jelas adalah batas Y gitu ya, yang konstan adalah batas Y, maka dy-nya berbatas atau y-nya berbatas dari C sampai D. Yang paling luar adalah dy, lalu yang dalam itu kita pakai batas X. Batas X-nya apa? Batas X-nya kan yang paling kiri H1Y dan yang paling kanan H2Y ya. Jadi di sini H1Y dan di sini H2Y. Contoh soal, misalkan saya punya integral 3 sampai 5 dan min x sampai x kuadrat dari 2ax plus 2b plus c dy dx. Nah, kita tahu bahwa batas paling luar dari integralnya itu adalah integral terhadap x, di mana x-nya dari 3 sampai 5. Pertama integral terhadap y dengan x konstan, maka artinya kita menarik garis segitiga sendiri mulai dari batas bawah y sama dengan min x sampai dengan batas y sama dengan x kuadrat. Nah ini ya, jadi saya punya dua fungsi, satunya fungsi atas y sama dengan x kuadrat, yang bawah adalah y sama dengan min x, di mana x-nya berbatas dari 3 sampai 5. Ya, jadi daerah R yang mau kita integral lipat duakan itu yang daerah yang saya gambar dengan warna abu-abu ya. Oke, jadi integralnya ini ya diintegralkan saja biasa, saya dapat A, B, dan C ya. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 1, ujilah bahwa hasil yang diperoleh merupakan angka dari luas daerah. Oke. Jadi A-nya 0, A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Nah, ini berarti kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, artinya fungsinya adalah fungsi
dengan tinggi 1 ya. Dengan tinggi 1. Nah, dengan tinggi 1 kalian bisa integralkan, itu akan dapat suatu nilai. Silahkan cek bahwa nilai tersebut itu adalah luas daerah ini. Nah, ini kalian bisa hitung luas daerahnya. Caranya gimana, Bu? Ya, dengan menggunakan integral tunggal kalian bisa dapatkan bahwa luas daerah yang di sini adalah integral 3 sampai 5 x kuadrat min x ya. Coba ya. Nah, coba. Lalu contoh soal yang kedua, kita bisa menggunakan integral ganda untuk menghitung volume bidang 4 yang dibentuk dari bidang koordinat dan bidang 3x plus 6y plus 4z min 12 sama dengan 0. Ini adalah bidang datar ya, bidang datar. Nah, ini saya plot bidang datarnya sebetulnya yang ini. Yang hijau ini apa? Yang hijau ini adalah bidang XY. Jadi ini bidang XY, ini bidang datarnya. Nah, menghitung volume bidang 4 yang terbentuk dengan koordinat bidang koordinat dan bidang itu. Nah, ini kan ya, berarti dia sebetulnya 5 segitiga ya. 5 segitiga kalian bisa hitung menggunakan rumus 5 segitiga sebetulnya. Atau kalau menggunakan konsep integral lipat 2, itu kalian bisa pakai R-nya berupa segitiga siku-siku ini ya. Saya ambil partisinya adalah partisi terhadap sumbu X, sehingga X-nya jalan dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2 min X per 2, ini adalah fXY-nya. Atau saya bisa balik sekarang, misalkan Y-nya yang saya pakai patokan, berarti Y-nya dari 0 sampai 2, X-nya jalan dari 0 sampai 4 min 2Y. Ini kan kalau saya tulis ulang jadi X sama dengan 4 min 2Y. Integral ini dx dy. Bisa dihitung ya. Ya, silakan coba latihan soal sebagai warming up ya. Kemudian ini juga, ini contoh soal. Jadi kalau saya ingin menunjukkan bahwa integral ini tidak dapat dihitung secara langsung. Artinya kalau Anda mengintegralkan terhadap Y-nya dulu, itu akan sangat kesulitan. Kenapa? Karena integral E pangkat Y kuadrat, apa coba integralnya? Ya, silahkan dipikirkan ya. Ini juga sulit gitu ya untuk dihitung. Tapi ketika kita ubah urutan integralnya menjadi dx dy, itu jadi nilainya lebih mudah untuk dihitung. Ya, jadi kita lihat dulu ya daerah R-nya ya. Daerah R-nya kan X-nya 0 sampai 4. Y-nya kan X per 2 sampai 2. Jika ditarik pada integral tersebut dilakukan terhadap Y, X konstan. Jadi jika ditarik X sama dengan X sejajar sumbu Y pada daerah integrasi akan bergerak dari X per 2 sampai 2 dengan nilai X-nya 0 sampai 4. Jadi daerahnya adalah ini ya. X-nya berbatas dari 0 sampai 4, Y-nya berbatas dari X per 2 sampai 2. Nah, sekarang kita lakukan partisinya terhadap sumbu Y. Artinya tujuannya apa? Tujuannya adalah mengubah urutan integralnya. Bukan dy dx, tapi dx dy. Oke, dengan mengubah urutan integral saya bisa peroleh ini kurang dy ya. Ya, ini kurang dy. Dy-nya adalah 0 sampai 2 dan dx-nya karena dy-nya 0 sampai 2, x-nya jalan dari 0 sampai 2y. Ini kan kalau saya tulis ulang jadi 2y sama dengan x ya. Artinya ini jadi 2y. Nah, ini akan lebih mudah untuk dihitung. Ini kurang dy di sini ya. Oke, silahkan hitung. Ini silahkan dicoba ubah-ubah urutan integralnya. Tentunya step pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambarkan daerah R-nya untuk setiap fungsi atau setiap integral ganda yang diberikan. Kemudian yang bagian 2 silahkan hitung saja ya. Jika memang kesulitan menghitung dengan urutan integral dy dx, mungkin kalian bisa lakukan dengan mengubah urutannya jadi dx dy. Oke. Ini saya masuk ke sistem koordinat polar. Jadi kalau di sistem koordinat kartesius kita bicaranya kan x dan y. Kalau sistem koordinat polar, sekarang variabel x dan y itu kita gantikan menjadi r dan theta. R itu jari-jari dan theta adalah sudut yang dibentuk antara sumbu x dengan jari-jarinya ya. Nah,
Kenapa idenya apa sih? Oke, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau koordinat kartesius adalah jarak bertanda dari titik terhadap dua buah garis berpotongan. Sedangkan koordinat polar adalah sebuah sinar garis atau disebut sumbu yang berpangkal di titik 0. Posisi suatu titik diukur dari jarak bertanda terhadap titik 0 dan besar putaran mulai dari sumbu sampai dengan garis yang menghubungkan titik tersebut dengan titik 0. Jadi kalau bidang koordinat kartesius itu bidang datarnya saya bagi menjadi X dan Y, berapa, berapa. Sedangkan kalau koordinat polar, bidang datarnya itu saya bagi terhadap sudutnya, ya. Nah, seringkali koordinat polar itu digunakan untuk fungsi-fungsi yang dia bentuknya melengkung-melengkung gitu. Kalau bentuknya melengkung dan berulang gitu ya, berulang di beberapa nilai Y gitu ya. Untuk nilai X yang sama dia punya nilai Y yang sama. Sepertinya seperti bukan pemetaan, tapi sebenarnya dia pemetaan tapi menggunakan koordinat polar. Nah, definisi bagaimana kita mentransformasikan koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Oke, sekarang saya punya X dan Y. Kalau saya punya X di sini, nah maka saya punya ini adalah R cos theta ya. Tetanya kan di sini ya. Theta itu ini kan siku-siku. Jadi di sebelah sini adalah kita menggunakan rumus cos ya. Cos itu apa? Samping per miring. Oke, samping per miring berarti sampingnya adalah R dikali cos theta. Sedangkan yang di depan adalah apa? Sin ya. Sisi depan itu sama dengan sin theta sama dengan sisi depan per miring. Artinya sisi depan adalah R dikali sin theta. Jadi Y itu sama dengan R sin theta, sedangkan X itu sama dengan R cos theta. Jadi transformasinya itu ya. Oke, misalkan saya punya titik koordinatnya adalah R, theta, dengan R menyatakan jarak ke titik 0 dan theta menyatakan besar putaran. Contohnya saya punya R-nya 2, tetanya adalah pi per 6. Pi per 6 itu kalau diderajatkan itu 30 derajat ya. Kalau ini dalam radian, radian itu artinya nilainya jadi 3,14 dibagi 6. Kalau dalam radian pi kita adalah nilainya 3,14 ya. Kemudian Q-nya itu R-nya 2 dengan tetanya adalah 2 pi per 6 atau 60 derajat ya. Nah, PQ, oh ini saya nggak, harusnya saya gambarkan PQ-nya di sini. Ya, boleh ya. Oke, ini contoh soalnya. Saya menggambarkan titik ini. Jika ada titik PR, theta, maka koordinat kartesiusnya dapat dicari. Kalau seperti yang tadi, jadi saya bisa mentransformasikan suatu titik X dan Y menjadi R dan theta. Begitu juga kalau saya punya R dan theta, saya bisa mentransformasikan menjadi X dan Y, di mana kaitannya adalah X sama dengan R cos theta dan Y adalah R sin theta. Kalau cara cari, saya tahu R sama tetanya tapi saya mau cari X sama Y-nya. Bagaimana Bu? Kalian bisa menggunakan tan ya. Kalau X dibagi tan itu kan sin per cos ya. Jadi kalian bisa bagi Y per X sama dengan tan theta. Artinya kalau tetanya saya tahu, saya bisa dapat kaitan X per Y. Tetanya tahu, saya masukkan ke kaitan lagi ke R-nya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Karena ini X kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. Nah, kalian dapat R kuadratnya. Oke, jadi jika diketahui koordinat kartesiusnya, pilihan R ada dua, yaitu plus minus dan sudut theta juga tidak tunggal. Karena sin atau cos mempunyai periode 2pi. Jadi misalkan titik P itu yang di sini saya tuliskan 2, pi per 6 itu sebetulnya dalam koordinat polar itu bisa dituliskan juga, atau titik min 2,7 pi per 6 juga sama titik gambar titiknya itu loh, ilustrasi di geometri di bidangnya itu sama persis dengan titik P 2, pi per 6. Oke, contoh soal yang kedua. Nah ini kalau masih belum kebayang, saya berikan contoh soal yang kedua di mana R itu sama dengan 8 sin theta ya. R sama dengan 8 sin theta. Nilai R-nya 0, sudutnya 0. Nilai R-nya 4, sudutnya saya dapat pi per 6. Nilai R-nya 4 akar 3, saya dapat pi per 3 dan seterusnya gitu ya. Oke, saya dapat ini. Terus kalau R-nya 0, 0. Kalau R-nya 4, dia nilainya di pi per 6. Nah, ini kalian harus cari pi per 6. Kalau nilainya 8 dia di pi per 2. Sini ya.
Nah, ini adalah jari-jari 8. Ini jari-jari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dia di pi per 2. Terus dia ada lagi di 4. 4 itu dia di 5 pi per 6. Nah, ini kalau dikait-kaitkan semua titik-titik tadi malah jadi lingkaran. Lingkaran yang berpusat di titik 0,4 dan berjari-jarinya 4 ya, jari-jari 4 ya. Oke. Langkah yang paling mudah menggambarnya itu yang tadi ya, saya masih membahas tentang 8 sin theta. Cara yang paling mudah lagi untuk menggambarnya adalah dengan mengubah menjadi koordinat kartesius. Saya dapat R sama dengan 8 sin theta. Kalau saya kalikan kiri dan kanan dengan R, saya dapat R kuadrat sama dengan 8R sin theta. Dan kita tahu R kuadrat itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. R sin theta tadi adalah Y, ya. R sin theta di kartesius kan Y. Jadi saya dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8Y. Nah, ini kalian bisa otak-atik sehingga dia berbentuk persamaan lingkaran yang sudah kita tahu ya. Jadi dia sama dengan X kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Artinya lingkaran berpusat 0,4 berjari-jari 4 ya. Cocok ya. Jadi pilih cara yang paling mudah untuk menggambarkan grafik polar, koordinat polar yang diberikan. Yang ketiga, misalkan saya punya fungsinya R-nya adalah 2/1 min cos theta. Oke. Cari sudut yang gampang menghitung cosnya. Jadi trik paling pertama adalah cari theta yang jangan susah-susah ya. Jadi cari theta yang sekalian tahu cosnya itu nilainya tahu. Pasti yang kalian tahu nilai cosnya ya, cos 0, 1, cos 30 derajat berapa? Cos 0, 1, cos 30 derajat akar 2/2, cos 45 derajat akar 1 ya. Bentar. Salah tadi. Cos 30 derajat itu akar 3/2, cos 45 derajat itu akar 2/2, cos 60 derajat itu setengah, dan cos 90 derajat itu 0 ya. Gunakan pengetahuan itu untuk bisa mendapatkan nilai R ya. Jadi kalau kalian sudah tahu nilai cosnya, kalian bisa menghitungnya sebelah sini, lalu nilai R ini bisa di generate, bisa kalian tahu juga ya. Lalu tinggal dikaitkan. Jadi kalau nilai R-nya 4, sudutnya ternyata pi per 3. Oke, untuk jari-jari 4 dia nilainya di pi per 3. Oh, di sini pi per 3. Lalu untuk nilai R-nya 1 itu nilainya dia di pi. Oke, dia di pi. Di sini. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalian gabungkan. Nah, ini untuk jari-jari 2 dia di 3 pi per 2 ya. Jadi kalau dikaitkan jadi kurvanya seperti ini ya. Oke, cara lainnya diubah menjadi koordinat kartesius. Saya punya R min R cos theta sama dengan 2. Artinya R cos theta itu kan X ya. Jadi R min X sama dengan 2 atau R sama dengan X plus 2. Lalu saya kuadratkan kiri dan kanan dari persamaan ini. Saya dapat R kuadrat sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Di mana R kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga saya dapat apa? Saya dapat Y kuadrat sama dengan 4X plus 4. Nah, ini tidak lain adalah fungsi parabol tapi terhadap sumbu Y ya. Silahkan coba gambarkan lengkungan ini. Coba saja. Kalau kesulitan menggambar secara manual, kalian bisa gunakan software tentunya ya, karena ini tujuannya adalah memahamkan konsep dari koordinat polar. Jadi tidak harus menghitung secara manual sekali gitu. Kalau mau pakai software juga boleh, tapi kalian harus tahu bagaimana logika berpikir dari software tersebut sehingga bisa mengkonstruksi si grafik itu ya. Itu juga hal yang penting karena kalian adalah orang mahasiswa jurusan matematik. Oke, yang ini adalah beberapa variasi untuk grafik R sama dengan sin D per N kali theta, dimana D-nya saya buat 1, N-nya saya jalankan dari 1 sampai 5, theta-nya dari ini 0 sampai 2 pi, yang bawah 0 sampai 10 pi. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk N-nya 1 ini satu lingkaran, N-nya 2 dia ada 2 lengkungan gitulah ya, N-nya 3, N-nya 4, N-nya 5. Nah,
Kemudian untuk yang 10pi ini 1, ini ada atas bawah. Menarik ya. Jadi ternyata koordinat polar itu bisa menghasilkan gambar-gambar yang cantik sebetulnya ya. Dan tentunya punya arti secara matematis dan geometri. Ini adalah variasi bunga dengan menggunakan grafik R sama dengan sin D per N dikali theta. Jadi ada ini 1 kelopak gitu ya, yang di sini 4 kelopak, ini 3 kelopak dan seterusnya. Menarik ya untuk dilihat bahwa ternyata bentuk-bentuk seperti ini itu bisa dikaji menggunakan fungsi koordinat polar ya. Jadi walaupun terlihat ya, karena memang banyak hal yang ada di kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari itu sebetulnya tidak serigid yang kita pikirkan. Artinya tidak bisa kita lihat geometrinya hanya berupa balok, kubus gitu ya, yang kotak-kotak yang lancip-lancip sudutnya, yang punya titik sudut. Kebanyakan malah berupa kurva-kurva yang halus gitu, lengkungan-lengkungan halus seperti ini gitu ya. Jadi bisa menarik untuk dilihat dan ya itulah hal-hal yang bisa kita lihat bahwa matematik itu sangat dekat sebetulnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke gitu ya pertemuan kalkulus ubah banyak untuk hari ini. Silakan tugasnya dikerjakan. Saya tunggu sampai saya batasi pengumpulan tugasnya sampai besok pagi jam 6. Tujuannya apa? Bukan untuk menyusahkan kalian tentunya. Saya hanya ingin bahwa kalian betul-betul belajar materi kalkulus ubah banyak ini. Lalu karena ini materi yang penting ya, dan termasuk materi kuliah inti di jurusan matematik, jadi kalian harus bisa menguasai. Suka tidak suka, bisa tidak bisa, harus bisa ya. Jadi bagaimana membuat hal yang tidak disukai menjadi suka, dan yang merasa tidak bisa jadi lebih bisa gitu. Jadi silahkan berdiskusi, boleh, karena ini juga sifatnya tugas, open book, tanya siapapun juga boleh. Jadi saya tunggu tugasnya besok jam 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.